Pemirsa, dua balita terpental dari motor yang dikendarai orang tuanya akibat ditabrak mobil yang melaju kencang di Bekasi, Jawa Barat. Selain menabrak sejumlah kendaraan lain, mobil yang diduga mengalami remblong baru berhenti setelah menabrak warung. Dari lawan arah ngebut ya Bu ya? Ya Allah. Kabur itu. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Jatimakmur, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu kemarin. Diduga mengalami remblong saat melaju kencang, mobil sedan bernomor polisi B1075NBF ini menabrak sejumlah motor dan mobil lainnya. Akibat tabrakan beruntun ini, sejumlah orang tergeletak di jalan bersimbah darah. Termasuk dua balita yang terpental dari motor yang dikendarai orang tuanya. Laju mobil sedan baru berhenti setelah menabrak sebuah warung, sementara sopir mobil yang diketahui berusia lanjut langsung diamankan. 4 orang, satu lagi hamil. Lagi hamil, berarti sekitar 5 ya? 5 orang. Ada yang meninggal nggak Pak? Nggak ada. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara para korban yang terluka dievakuasi ke rumah sakit. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan unit Lakalantas Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sejumlah pengendara menjalani swab antigen saat melintasi tol Jakarta Cikampek. Ya, swab dilakukan secara acak kepada 31.000 pengendara selama 7 hari ke depan. Sejumlah pengendara yang melintasi tol Jakarta Cikampek dan mengarah ke Jakarta mengikuti swab tes antigen di pos pemeriksaan arus balik. Swab antigen dilakukan secara acak di rest area kilometer 34B dekat gerbang tol Cibatu, Bekasi. Hanya pengendara yang dinyatakan non-reaktif COVID-19 boleh melanjutkan perjalanan. Polisi memastikan kebutuhan tes antigen sebanyak 31.000 akan terpenuhi selama 7 hari ke depan. Tim terpadu untuk melakukan random sampling, pengecekan apakah pemudik yang melintas ini dinyatakan non-reaktif atau reaktif, baru saja menyelesaikan evaluasi pelaksanaan pagi hari ini. Tadi kita berbicara mengenai ketersediaan swab antigen, kemudian ketersediaan tenaga kesehatan untuk melakukan tester. Kekurangan-kekurangan swab antigen tadi sudah teratasi. Sementara bagi pemudik yang reaktif COVID-19 akan dibawa ke Wisma Atlet Jakarta untuk menjalani swab tes PCR. Swab tes antigen di tol Jakarta Cikampek ini digelar hingga 24 Mei mendatang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tisa Amora, Dias Triawan, Ahmad Arianto, iNews melaporkan. Mengantisipasi penyebaran COVID-19 usai libur Idul Fitri 1442 Hijriah, pemirsa, ini operasi penyekatan arus balik Lebaran diberlakukan hingga 24 Mei mendatang. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini di seputar kawasan Kalimalang, Bekasi, kita bergabung dengan rekan kami Revika Sibarani di sana. Selamat pagi, Revika. Bagaimana situasi terkini di wilayah Kalimalang? Karena ini menjadi salah satu titik penyekatan ini. Silakan, Revika. Ya, Gede Arlista dan pemirsa, dapat kami informasikan 3 hari setelah Hari Raya Idul Fitri, pantauan kami arus balik kendaraan di Jalan Arteri Kalimalang, Bekasi yang hendak menuju ke arah Jakarta Timur ini terpantau ramai lancar, bahkan cenderung lengang di beberapa waktu. Dan pantauan kami sejak pukul 5 pagi tadi kami berada di tempat ini lalu lintas didominasi oleh kendaraan beroda 2 begitu, namun untuk kendaraan roda 4 ini didominasi oleh kendaraan berplat B. Jika diketahui Arlista, Gede dan pemirsa, bahwa di lokasi saya melaporkan yakni di Jalan Raya Kalimalang ini memang biasanya selalu ramai dan cenderung menyebabkan kepadatan di jam-jam sibuk seperti jam berangkat kerja ataupun jam pulang kerja sore hari. Akan tetapi bertepatan dengan hari pertama karyawan masuk bekerja pada hari Senin ini setelah libur Lebaran 2021, pantauan kami arus lalu lintas masih terlihat kondusif begitu, bahkan tidak terjadi adanya kepadatan yang begitu berarti sejak Minggu malam kemarin hingga Senin pagi ini.
Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda pemirsa bahwa di tempat saya melaporkan ini juga merupakan pos penyekatan atau pos pengamanan operasi ketupat yang dilakukan oleh Polres Metro Bekasi Kota, yang mana petugas kepolisian juga dibantu dengan petugas dinas perhubungan ini akan melakukan penyekatan atau pemeriksaan terhadap kendaraan para pengendara yang melintas dari arah daerah secara khusus dari arah Pantura yang menuju ke arah Jakarta di tempat ini, di mana ini ada tepatnya di Sumber Arta, Kalimalang, Bekasi, yang mana pihak kepolisian dan petugas dishub ini akan melakukan penjagaan. Namun hingga saat ini saya melaporkan ini memang untuk pemeriksaan belum berlangsung begitu, dan diprediksi akan dimulai pada pukul 8 pagi, dan nantinya ketika pemeriksaan berlangsung berkas-berkas atau yang dokumen yang dibutuhkan untuk dilengkapi oleh para pengendara adalah surat keterangan bebas COVID. Dan nantinya ketika didapati pengendara tersebut tidak membawa surat keterangan bebas COVID tersebut, ini nantinya pihak petugas gabungan akan mengarahkan ke posko kesehatan yang ada di pos penyekatan Kalimalang Bekasi ini memang juga sudah disediakan begitu. Jadi nanti akan dilakukan rapid test antigen secara acak kepada para pengendara yang melintas yang tidak didapati membawa surat keterangan negatif bebas COVID-19. Dan dapat kami informasikan kepada Anda pemirsa bahwa di atas tanggal 17 Mei atau 7 hari setelah larangan mudik ini masih ada masa pengetatan mudik yang dikeluarkan oleh Satgas COVID-19. Artinya masyarakat yang datang dari arah daerah yang menuju ke arah Jakarta ini wajib menyertakan surat keterangan bebas COVID-19 baik ini PCR atau swab test maupun surat rapid antigen maksimal jangka waktu 1 kali 24 jam. Demikian bisa kami informasikan Arlista dan juga Gede. Baik, Revika, kalau misalkan untuk di kawasan Kalimalang sendiri sebenarnya ada berapa titik penyekatan? Ya, Arlista, jika saya melihat begitu, selain saya melaporkan di titik Kalimalang Sumber Arta Bekasi, ini memang ada satu penyekatan begitu di tempat ini. Di tempat saya melaporkan memang ada dua arus begitu, yang arah dari Jakarta Timur menuju ke Bekasi atau ke arah Pantura begitu, dan juga arah sebaliknya dari arah Bekasi yang menuju ke arah Jakarta. Otomatis pihak kepolisian juga akan melakukan penyekatan di tempat ini, namun ada satu titik lagi yakni di pos penyekatan Lampiri, ini khusus di Jakarta Timur yang akan menuju ke arah Jakarta. Namun pantauan kami tadi ketika kami mengecek di pos penyekatan Lampiri ini belum ada aktivitas begitu pihak kepolisian yang berjaga untuk arus balik lebaran. Namun untuk di tempat saya melaporkan saat ini nanti akan ada proses penyekatan atau pemeriksaan berkas-berkas dari para pengendara yang diprediksi akan dimulai pada pukul 8 pagi. Arlista. Apakah Anda juga mendapat informasi akan ada berapa unit alat tes rapid yang akan dilakukan secara acak kepada pengguna jalan yang nantinya akan kembali dari daerah menuju Jabodetabek? Gede, sampai saat ini kami belum mendapatkan laporan atau informasi secara pasti berapa alat rapid tes antigen yang disiapkan secara khusus di pos penyekatan Sumber Arta Kalimalang Bekasi ini, karena memang kami belum mendapatkan informasi dari pihak yang berjaga di tempat ini. Namun memang dikatakan begitu oleh pihak kepolisian bahwa akan dilakukan secara acak bagi para pengendara yang tidak didapati membawa surat keterangan negatif bebas COVID-19, ini akan langsung diarahkan begitu ke pos kesehatan yang dimiliki oleh pos penyekatan Kalimalang Bekasi. Ya. Gede. Revika, mungkin terakhir begitu ya, saran Anda jika ada warga yang mudik dan kembali ke Jabodetabek dan melintasi di area Kalimalang tempat Anda melaporkan saat ini apa? Ya, Gede, jika memantau begitu pada hari ini memang kami melihat pada Senin pagi belum terlihat adanya kepadatan arus lalu lintas, bahkan cenderung kami melihat untuk kendaraan roda 4 yang melintas masih didominasi oleh kendaraan berplat B. Namun kami menyarankan begitu jika adanya masyarakat yang datang dari arah Pantura yang akan kembali ke Jakarta, ini setidaknya harus mempersiapkan begitu KTP dan juga untuk surat keterangan bebas COVID 1 kali 24 jam, baik ini PCR maupun rapid antigen, untuk akhirnya meminimalisir adanya kemacetan, kepadatan di lokasi penyekatan ini, bahkan akhirnya menghambat perjalanan dari masyarakat yang melintasi kawasan ini. Gede. Baik, terima kasih banyak Revika atas laporannya langsung dari Kalimalang, dan kami masih akan menantikan informasi untuk aplikasi untuk penyekatannya nanti ya jam 8 pagi. Selamat pagi Revika.
Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini puluhan pemudik yang hendak kembali ke kota Jakarta ini menjalani rapid test antigen yang digelar petugas gabungan di pos penyekatan Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Sementara itu ratusan pemudik roda 2 yang akan memasuki Jabodetabek menjalani tes swab antigen di Bekasi Timur. Dinas Kesehatan Pusat, jadi kami bekerjasama. Sebanyak 78 pemudik dari berbagai wilayah di Pulau Jawa yang melintasi pos penyekatan Gentong menjalani rapid test antigen. Tidak hanya pemudik yang berasal dari Jakarta, pemudik dari luar Jakarta dengan kendaraan plat luar Jakarta turut dites. Satu persatu pengendara diperiksa petugas dengan menggunakan APD lengkap untuk diambil sampelnya. Rapid test antigen ini dilakukan secara acak dan dibagi menjadi 2 tahap pada siang dan sore hari. Saat ini kami selesai melaksanakan kegiatan secara acak, pengujian terhadap rapid test terhadap pengendara yang terutama yang dari arah Jawa Tengah, Tasikmalaya yang akan bertujuan ke Jakarta atau Bogor. Dari hasil rapid test antigen ini, petugas tidak menemukan pengendara yang positif tertular COVID-19. Dengan demikian, para pemudik dari sejumlah wilayah yang hendak menuju Jakarta dan sekitarnya dapat kembali melanjutkan perjalanan. Sepanjang minggu kemarin tercatat ribuan kendaraan melintasi di jalur selatan yang melewati jalur Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Diprediksi arus balik masih akan terus terjadi hingga hari Senin hari ini. Ketentuan akan perjalanan jauh ke luar kota, kami pastikan diri Anda aman ya. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, ratusan pengendara yang melintas di Jalan Raya Bogor Cimanggis dihentikan petugas. Para pengendara diminta untuk jalani pemeriksaan swab test yang disediakan di posko SPBU Cilangkap. Layanan swab test antigen ini diberikan cuma-cuma tanpa dipungut biaya. Setidaknya sebanyak 300 pengendara dengan sukarela mengikuti tes antigen. Dari ratusan peserta, 2 diantaranya dinyatakan reaktif COVID-19 dan langsung dirujuk ke puskesmas sesuai domisili tempat tinggal. Ini target kita 300 pemudik yang harus kita rapid test. Ini udah 300 sampai jam ini sudah mencapai 280. Namun yang belum diperiksa antigen masih ada, jadi targetnya sudah mencapai 200. Untuk yang positif, Pak? Ada tidak, Pak? Selama pemeriksaan ini yang positif atau negatif baru ditemukan 2. Pemeriksaan swab antigen oleh jajaran Polres Depok ini masih akan berlangsung hingga tanggal 24 Mei mendatang. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Satu persatu kendaraan arus balik yang masuk wilayah Bekasi, Jawa Barat diperiksa petugas gabungan dari Polres Metro Bekasi Kota, TNI serta Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Para pemudik dari berbagai daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur ini harus menjalani tes swab antigen sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jabodetabek. Sedikitnya 233 pemudik menjalani tes swab antigen di pos penyekatan arus balik di pos Sasak Jarang, Bekasi Timur. Namun petugas belum menemukan pemudik yang reaktif COVID-19. Kita dari kampung kan nggak tahu kita posisinya positif apa negatifnya kan nggak paham. Yang membantu sih, Pak. Sangat membantu ya. Sebelumnya di daerah lain ada penyekatan juga nggak sama seperti ini? Ada, tapi cuma lolos doang, Pak. Kalau dia yang lain, Pak, ya di sini doang. Oh, nggak dites antigen, cuma di sini aja nih. Aja, Pak. Operasi Ketupat tanggal 17 besok terakhir. Kemudian belum ada perpanjangan, tapi kita akan bergeser ke pemukiman. Jadi pelaksanaan tes swab antigen gratis ini kita menyasar ke pemukiman, ke tempat tinggal daripada masyarakat. Karena sudah didata masyarakat yang mudik itu tinggal di mana saja, namanya siapa. Jadi nanti beralih kepada pemukiman. Puncak arus balik libur lebaran diprediksi terjadi pada Minggu malam seiring dimulainya aktivitas perkantoran di awal pekan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Di Karawang, Jawa Barat, ribuan pengendara sepeda motor dan mobil yang melintas di Balong Gandu malam tadi diwajibkan menjalani pemeriksaan tes antigen.
Satu persatu pengendara sepeda motor dan mobil oleh petugas dialihkan menuju pos pemeriksaan Balonggandu. Pemudik yang berasal dari sejumlah daerah di Pulau Jawa ini mengantre untuk menjalani tes antigen yang disediakan petugas. Bagi pemudik yang tidak membawa surat keterangan bebas COVID diwajibkan untuk diperiksa. Sementara bagi pemudik yang memiliki surat lengkap dapat kembali melanjutkan perjalanan. Hingga Senin dini hari, arus balik di jalur Karawang, Jawa Barat masih terus terjadi. Pemirsa, arus balik mudik oleh ribuan kendaraan sepeda motor dan mobil pada Minggu malam melintas di jalur selatan melalui Jalan Arteri Padalarang, Bandung, Jawa Barat. Diprediksi puncak arus balik mudik Lebaran ini terjadi pada malam tadi. 3 hari pasca Lebaran, arus balik kendaraan dari berbagai wilayah di Pulau Jawa malam tadi melintasi jalur selatan Arteri Padalarang, Bandung, Jawa Barat. Selain roda 4, kendaraan didominasi sepeda motor menuju ke sejumlah wilayah di Jabodetabek. Suasana jalur arteri Padalarang pada Minggu malam terpantau ramai namun lancar. Sejumlah pengendara mobil dan sepeda motor memanfaatkan area SPBU untuk sejenak beristirahat. Saya dari Pangandaran. Berapa jam tadi di Pangandaran, Mas? Sekitar 5 jam. 5 jam. Tujuannya kemana, Mas? Tangerang. Mas, sempat ada penyekatan di jalan nggak, Mas? Ada penyekatan cuma tadi udah tutup di daerah mana? Daerah mana? Tasik? Yang Tasik. Meski puncak arus balik melalui jalur lintas selatan Padalarang terjadi pada Minggu malam, namun diperkirakan masih akan terjadi pada Senin hari ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pengendara mengamuk saat disekat menuju Anyer. iNews Pagi akan segera kembali.